yang ketiga yang akan kita pelajari adalah As-Sami', yang artinya Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Kalau pendengaran kita terbatas, hanya hal-hal tertentu yang bisa kita dengar. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mendengar, apa saja bisa terdengar, termasuk hal-hal yang masih terdetik di dalam hati sanubari manusia, itu Allah sudah tahu. Makanya dalam berdoa ada yang caranya dengan pelan, ada yang keras, itu sama-sama Allah Maha mendengar. Jadi tidak perlu memperdebatkan yang keras sama yang pelan, itu sama saja. Hakikatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mendengar. Kalau kita pendengaran kita terbatas, hanya hal-hal tertentu, hanya terbatas pada ruang waktu tertentu. Kalau Allah lintas batas, lintas waktu, lintas ruang, dan lintas yang lainnya. Adapun ketika kita menerapkan Asmaul Husna As-Sami ini, artinya jadi apapun kita, jadilah pendengar yang baik. Apalagi yang masih jadi siswa, jadi pelajar, tatkala bapak ibu gurunya menjelaskan, maka dengarkan dengan baik. Apabila orang tua sedang memberikan nasihat kebaikan kepada kita, kita dengarkan dengan baik. Jadi kalau kita mengabaikan atau tidak mendengarkan apa yang disampaikan guru kita, orang tua kita, itu sama artinya kita tidak mempedulikan Asmaul Husna As-Sami tersebut. Hal lain yang perlu kita dengarkan adalah di era yang hari ini open informasi, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi informasi yang masuk ke kita itu harus pandai-pandai kita pilih, kita pilah mana yang baik, yang harus kita cerna, kita ikuti, mana yang tidak baik harus kita tinggalkan. Kita dibekali dua telinga itu juga dalam rangka keseimbangan. Jadi menerima hal-hal yang baik, kita cerna, kita pahami, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hari ini tuh yang namanya informasi hoax, informasi dusta itu sudah bertebaran di mana-mana. Apalagi para pegiat media sosial, baik di WA, di Instagram, di YouTube, di internet, di Twitter, dan media sosial yang lain itu ibarat hutan belantara. Kalau tidak pandai-pandai memilah dan memilih informasi, maka kita nanti yang akan merugi. Untuk berikutnya, Asmaul Husna yang keempat yang kita pelajari adalah Al-Basir, Allah Maha melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Kalau kita melihat dengan kedua mata kita, tapi karena Allah punya sifat mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya, maka tidak usah membayangkan bagaimana cara Allah itu melihat makhluknya. Yang pasti dengan bekal keimanan kita yakin bahwa semua aktivitas hidup kita itu pasti berada di pantauannya. Allah Maha melihat segala yang kita lakukan. Makanya dalam surat Yasin ada ayat yang berbunyi
al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan berkata, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Jadi anggota tubuh kita itu semuanya akan memberikan persaksian bagaimana aktivitas hidup yang kita alami, yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan yang bisa kita lakukan tatkala kita sudah memahami tentang Al-Basir, Allah Maha melihat, maka kita juga harus bisa menggunakan anugerah berupa mata ini dengan sebaik-baiknya. Setiap anggota tubuh kita punya potensi untuk bermaksiat, termasuk mata ini. Salah satu maksiat adalah melihat sesuatu yang tidak halal, melihat sesuatu yang tidak semestinya. Itu bagian dari maksiatnya mata. Jadi kalau diberi anugerah berupa mata, maka harus bisa menggunakan mata itu dengan sebaik-baiknya.